Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 14 Juni 2022. Tadi ada sidang paripurna di mana salah satu agendanya adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi terkait rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan untuk dijadikan inisiatif DPR. Hanya saja tadi di dalam agenda tersebut akhirnya pandangan fraksi-fraksi hanya diserahkan kepada pimpinan DPR. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa sesungguhnya pandangan fraksi PKS yang tadi disampaikan kepada pimpinan DPR terkait dengan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Beberapa poin yang ditekankan oleh fraksi PKS terkait dengan RUU kita sebut EBET, energi baru dan energi terbarukan tadi. Yang pertama bahwa fraksi PKS berharap dan menilai bahwa RUU ini akan menjadi payung hukum yang kuat dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Karena itu norma yang diatur di dalam RUU ini harus komprehensif, terstruktur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Yang kedua juga fraksi PKS memandang bahwa RUU EBET ini harus mengatur proses transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan secara terukur, rasional, dan berkelanjutan. Hal ketiga, fraksi PKS menilai bahwa upaya untuk menyediakan atau eksplorasi terkait energi baru dan energi terbarukan ini jangan sampai justru mengambil porsi biaya APBN yang lebih besar dibandingkan dengan persentase hasil energi baru dan energi terbarukan tadi. Yang keempat, fraksi PKS memberikan catatan perlu ada kemudahan dalam menghasilkan energi baru dan energi terbarukan. Tetapi juga kita memperhatikan bahwa hari ini negara-negara Eropa pun kembali menggunakan energi fosil terkait dengan persoalan bahwa energi baru dan energi terbarukan ini belum bisa memenuhi kebutuhan energi yang ada. Yang kelima, fraksi PKS menilai bahwa di dalam RUU ini perlu dikuatkan pengaturan tentang pengutamaan produk dan potensi dalam negeri untuk pengusahaan energi baru dan energi terbarukan. Yang keenam, fraksi PKS menilai bahwa pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari energi baru dan energi terbarukan harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan listrik milik negara dengan memperhatikan keseimbangan pasokan dan beban serta kesiapan sistem kelistrikan setempat. Tentu juga dengan memperhatikan nilai keekonomiannya. Yang ketujuh, fraksi PKS memandang perlu adanya aturan yang jelas tentang penerapan standar portofolio energi terbarukan agar kebijakan ini dapat memberi dampak yang positif dan menciptakan ekosistem yang bagus dalam mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang kedelapan, fraksi PKS memandang pengaturan tentang dana energi baru dan energi terbarukan dalam RUU EBET ini juga akan merupakan salah satu solusi atas lambatnya pengembangan energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Yang kesembilan, fraksi PKS mendukung penuh berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan untuk menciptakan inovasi dan membentuk industri energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Yang kesepuluh, fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan, sehingga pelibatan tersebut terutama dalam penyediaan energi ya di daerah-daerah yang belum berkembang dan daerah terpencil serta pedesaan bisa menggunakan sumber energi setempat. Yang ke-11, fraksi PKS memandang bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan energi baru dan energi terbarukan adalah merupakan tugas utama dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi di Indonesia. Yang ke-12 dan terakhir, fraksi PKS meminta penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam RUU EBET ini. Dan sanksi ini harus diterapkan dengan tegas. Nah, inilah beberapa poin yang dijadikan pandangan oleh fraksi PKS terhadap RUU EBET, di mana pada akhirnya PKS menyetujui bahwa RUU tentang energi baru dan energi terbarukan ini sebagai usulan DPR RI untuk kemudian diproses sebagai undang-undang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, inilah harapan dari fraksi PKS
sudah saatnya Indonesia semakin mengembangkan energi baru dan energi terbarukan, dan mudah-mudahan dengan demikian juga masyarakat semakin mudah dan murah untuk mendapatkan energi di negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.